Berapa kali sih di luar foto tadi, di luar job foto? Berapa kali kemudian Bang Iwan ketemu sama Ryan ini? Wah, kalau berapa kalinya bisa hampir-hampir sering, tapi kayak seminggu tuh ada sampai 5 kali pertemuan lah, kayak ngajak ke rumah, ngajak ini, ngajak beli ini, ngajak itu, nemenin ini. Kadang di WA juga ada basa-basi, main lah ke rumah gini ngobrol, abang gak ada kawan gitu kan. Dia bilangnya gitu, abang gak ada kawan gitu. Dia bilangnya dirinya abang gitu ya. Abang gak ada kawan. Oh iyalah abang, nanti kalau memang ada waktu saya mampir ke rumah gitu kan. Gitu-gitu aja sih. Sebatas itu sih kalau kalau pendekatan sama NA dan Ryan itu. Itu aja sih. Oke, jadi seorang Iwan yang punya apa namanya ya, pengalaman banyak Betul. mengenali wajah orang. Ya nggak sih, kalau foto itu kan salah satunya kita memahami karakter wajah ya. Betul pasti. Yang kemudian untuk membuat kita ini cocoknya nanti angle-nya seperti ini. Kan pasti itu ya. Ternyata seorang Iwan, fotografer Jambi, juga bisa tertipu dan memanggil selama ini abang. Abang ya? Apanya? Manggil Ryan itu abang ya? Iya betul. Iya. Dipanggil Oke, abang iyalah. sorry, kita tidak sedang menertawai kasusnya enggak. Ini justru kita menertawai hal-hal yang kemudian Iya. unik di dalam ini ya. Aku justru menertawainya Bang Iwan. Unik. Ya saya sempat mikir kan kayak, wih gila. Si abangnya nih kan gila sih, kayak kok berani nian, kok tega nian gitu kan. Kok nipunya tuh kayak, ya nipunya tuh coba lah yang itulah dikit yang masuk akal lah gitu kan. Iya. Jangan sampai kayak ini nih, bahkan sampai ratusan juta ya NA rugi. 300 juta. Kan gitu kan gila sih, kayak kok nggak mikir gitu kan. Itu Oke aja Bang, sih. aku mau nanya. Yang dulu Abang waktu job foto 3 hari tuh, boleh tak dikasih tahu nominalnya berapa sih? Budget free buat kemarin tuh dia kebetulan kan foto doang sama video tuh paket yang 2,5. Jadi ya sama video sinematik itu. Jadi aku dan temanku tuh memang nggak curiga. Aku dan temanku tuh, jadi memang masih nganggap dia tuh abang gitu, kayak cowok gitu kan. Cuman yang sering, mungkin temanku yang satu lagi tuh mungkin nggak ada yang ngasih tahu kalau dia tuh cewek kan. Jadi temanku masih diam-diam aja enggak. Yang sering banyak ngasih tahu tuh temanku. Karena temanku tuh temen NA juga rupanya. Dan teman-teman yang lain lah gitu, yang pas udah ada yang notice secara komentar, ada secara yang langsung pas ketemu aku dia langsung ngasih tahuan, yang kau foto kemarin tuh cewek nggak sih gitu. Ya aku masih ngebela abang tuh lah kan, karena klien kan. Gak mungkin pula aku judge gitu kan. Masih aku bela mati-matian abang tuh lulusan luar negeri loh, gini-gini, dia nak buka usaha di gitu. Jambi gini-gini. Pokoknya aku bela-belanya gitu, karena ya respect lah sama dia kan. Itu aja sih, karena masih Apalagi dengan gaya dia juga yang care ya, kelihatan care dan care, baik sama mau kita. merangkul gitu loh, mau nyari teman gitu loh. Jadi ya nggak mungkin kita menjauh kan sebatas. Aku nganggap dia sebatas klien kemarin, cuma dia pengen jadi teman, ya bisa-bisa aja sih jadi teman, ngobrol gitu aja. Gitu. Oke, abang kemudian aku coba kita tarik ke ini lagi dengan NA nih. Setelah kejadian setelah heboh nih, masih pernah ketemu nggak? Nggak ada, karena memang kontak NA nggak ada lagi. Kontak NA udah hilang. Kayak nomor WA tuh yang udah diganti kan, nomor WA. Karena banyak bully ke dia yang masuk melalui WA. Betul, aku bahkan makanya isunya beredar kalau si NA tuh itu kan penyimpangan Penyuka sama jenis. Gitu, kayak memang masa, tapi banyak bilang logikanya tuh tidak masuk. Soalnya 10 bulan, masa iya sih nggak sadar kalau itu perempuan. Jadi banyak ngira kalau NA tuh kayak sebenarnya tahu, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak bilang kalau ini diungkit cuma pasti gara-gara uangnya sih, karena penipuannya, bukan karena hubungan gendernya gitu. Itu yang beredar kan. Cuman kan ya udahlah, aku nggak begitu cari tahu juga kan. Jadi aku baru dapat penjelasan, Sin NA kan baru speak up di Tribun sama di Dedi kan. Di Dedi. Jadi aku tonton sampai habis. Waktu aku kirim link ke temenku yang ngasih tahu tuh, rupanya dia udah lagi nonton. Jadi udah kan sambil saling nonton, baru saling kontak lagi. Jadi udah aku tonton gini ceritanya Ion gini gitu ya. Rupanya dia tuh memang nggak sadar lah selama 10 bulan gini kan, sampai dilariin kan, dijauhin sama orang tuanya. Itu sih jadi agak shocknya tuh karena aku kenal gitu, karena aku yang foto shock gitu. Oke. Foto yang di IG pun langsung aku arsipkan itu. Tapi sebelum tadi waktu masih awal-awal kontak dengan NA nih, kalau abang
melihat secara pribadinya si NA ini gimana sih? NA tuh yang pribadi yang baik dan memang ya apa adanya sih, kayak polos gitu loh dia. Polos. Kayak waktu sama si abang ini, si Ryan ini, dia kayak memang tulus aja gitu. Tulus aja dia kayak cinta sama nikah sama NA ini kayak tulus aja, kayak setiap di mobil tuh kayak bercanda, ketawa-tawa gitu. Kayak memang ya layaknya suami istri lah, Bang. Iya. Kayak mesra gitulah gitu. Yang temanku juga bilang kan dia baru pertama kali pacaran juga kan, kenal cowok. Selama ini kan dia memang fokus kerja. Memang benar yang dibilang itu, fokus kerja, ngumpulin uang gitu. Ya, apalagi dengan kondisi orang tua lagi sakit ya. Itu aku nggak tahu, rupanya ayahnya lagi sakit dan dia si Ryan ini mau mengiming-imingi mau disembuhin, tapi harus bayar sekian. Itu wah, gila, itu jahatnya sih. Itu kayak maksud tuh coba cari yang lain lah gitu. Iya, jadi korban lain lah gitu ya. Jangan yang itulah. Sampai habis itu. Tapi mungkin ya kalau melakukan kejahatan kepada orang yang sedang tertekan psikologisnya itu mungkin lebih mudah daripada orang yang sedang tidak tertekan psikologis ya. Oh mungkin, betul. Jadi mungkin karena jadi bisa dimanipulasi lah, bisa ya kayak si NA ini kan sampai 10 bulan nggak curiga sama sekali, sampai dibawa ke lahat ya katanya. Ya karena kalau si ceritanya dia kan memang karena si awalnya juga si Erayaninya mengaku punya kelainan hormon sehingga punya ada tonjolan gitu ya. Punya tonjolan lalu ya dia mengamininya aja. Iya, si NA saking baiknya tuh kayak ya udahlah terima apa adanya lah suaminya kan. Ya makanya dia konfirmasi apa sebenarnya pribadinya seperti apa, ternyata ya tadi dia polos ternyata. Baik orang itu kayak. Bahkan kalau untuk konsultasi soal foto ke saya itu baik, ngomongnya tuh yang enak aja gitu, kayak NA nggak pernah nggak nuntut sih, nggak pernah kayak wah aku mau gini. Dia tuh memang percaya. Iya, percaya aja. Aku pengen gini, lakukan ya gitu. Udah selesai gitu ya. Begitu lihat hasilnya dia suka, udah Wan bagus Wan, gitu aja gitu kan. Wan gini dia kadang minta saran, Wan bagusnya foto yang mana dicetak gitu. Memang baik sih pribadi NA itu. Jadi waktu aku tahu kasusnya nggak tega juga sih lihat dia. Tapi abang lihat kayak ada nggak sih perubahan secara fisik dia saat ini? Lebih kurus jauh atau gimana sih? Kalau yang waktu di podcast itu ya, kalau dibilang kurus, waktu yang di private kan agak berisi kan, agak lumayan kan. Sebenarnya waktu dia itu memang kayak. Makanya itu aku lihatnya secara foto nih. Tapi abang lihatnya secara langsung. Foto dia itu kayak agak kecil, jadi agak mengecil. Waktu di foto tuh agak berisi, lumayan lah. Nggak sekurus yang waktu itu. Yang waktu dengar cerita dia, waktu di lahat juga kan hidupnya agak tertekan juga kan. Sampai dikurung di kamar terus, pokoknya dilarang berinteraksi, ya kan? Disuruh buka hijab ya kan, hari-hari. Wah itu jangan sih. Tapi sebelum waktu ketemu di awal memang dia berhijab ya? Hijab sebenarnya. Bahkan di rumah pun kalau saya datang untuk kayak mau ngobrol soal foto pun pakai hijab dulu dia. Dia nggak pernah buka hijab, memang benar-benar nggak buka hijab. Cuman ya itu mungkin dia stres karena banyak komentar dari orang yang menjudge dia seperti itu ya. Tapi ya kelewatan sih Rian 10 bulan, gila sih. Iya. Ya karena itu tadi sih, pengaruhnya itu sangat kuat untuk membuat itu tadi, makanya banyak orang yang juga terpengaruh. Aku kemudian melihat ternyata sosok Rayani adalah sosok yang secara kemampuannya bahasanya itu kuat untuk mempengaruhi orangnya. Sampai akhirnya orang-orang yang berinteraksi dengan dia itu yang baru tuh bisa diyakinkan bahwa dia itu sosok laki-laki yang sukses. Ya, dengan hal-hal lain yang kemudian bisa membuat orang itu terpengaruh dengan semua omongan dia. Terpana gitu loh, terpesona. Mungkin kalau abang ketemu langsung bakal percaya juga kayak. Bisa jadi Kak. Bisa jadi. Orang kalau lihat foto mungkin lihat dia cewek, cuma pas ketemu tuh memang susah bedanya. Pembawaan dia, cara bicara dia gitu. Saya pernah ke rumah dia tuh kayak lagi Zoom kerja online gitu. Jadi kayak meyakinkan gitu kan. Meyakinkan gitu. Jadi wah lagi kerja Zoom, kerja online gitu. Tapi habis itu udah tutup laptop, pakai celana pendek, kayak kemeja. Jadi cowok banget lah kayaknya, cowok banget kan. Pakai kemeja, tapi pakai kemeja ya? Kemeja untuk kaos, Zoom kaos. Kan? Iya. Jadi dia keluar bawa laptop tuh sambil nge-zoom kan, mau nunjukin kalau abang ini lagi kerja bentar, tunggu bentar gitu. Oke. Pakai celana pendek dalam mall. Habis itu udah Zoom ditutup baru ngobrol gitu. Ngobrol. Soal kehidupan dia lah, dia itu ada rumah di sini, ada keluarga di lahat gitu aja sih. Itu saya lupa juga waktu di Aston, rupanya temanku yang videografer tuh ngasih tahu ke saya, Bang,
kok orang-orang Aston ngeliatin abang nih ya. Iya, aku mau nanyain dari gimana sih reaksi orang ketika lihat Iya, bener-bener private ngeliatin bang, kayak ada pelayan, ada yang sapam, security itu kayak ngeliatin gitu, kayak ngeliatin gitu. lihatnya itu nggak lihat yang biasa orang private ya. Ya biasa kan kalau lihat pribadi sekali lihat terus udah. Iya, Ini kayak ngeliatin, kayak merhatiin kan. Aku waktu dibilang gitu aku lihat, Perhati curiga lah ya. aku lihat mereka juga kan. Tapi waktu aku lihat mereka nggak bawa muka gitu. Karena mereka lagi fokus lihat si area ini. Cuman di pikiran aku itu waktu aku mikir waktu itu mungkin abang nih orang dokter kan, jadi kayak orang hebat di Aston. Jadi aku mikir mungkin abang ini kan gini-gini pengusaha wajar di TNI gitu kan. Iya. Oh iya bang, iya gitu doang sih kayak. Ya, ternyata memang banyak yang perhatikan saat Banyak ini. yang sudah mulai curiga. Mungkin kalau kita lihat sekilas mungkin nggak kayak cewek, cuma begitu udah ngobrol, nah disitulah mungkin kita mulai termanipulasi sama dia. Kalau melihat sekilas memang akan kelihatan dia tuh seperti ada face perempuan. Itu makanya Tapi ketika udah ngobrol itu tadi kayak meyakinkan bahwa dia laki-laki. betul. Mungkin makanya orang banyak lihat karena orang belum interaksi langsung. Iya, Banyak nilai karena yang sering berinteraksi langsung tuh ya saya.